Kisah lengkap Syekh Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa, dari awal sampai akhir. Bab 1. Kelahiran dan masa kanak-kanak. Dahulu kala, di tanah Banten yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah seorang putra bangsawan yang kelak menjadi pemimpin besar sekaligus ulama yang saleh. Ia lahir pada tahun 1546 Masehi dengan nama asli Pangeran Suding Sangsang. Ayahnya adalah Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten, dan ibunya adalah seorang putri yang salehah, keturunan raja-raja yang taat beragama. Sejak masih kecil, Pangeran Suding Sangsang sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia memiliki akal yang cerdas, hati yang lembut, dan sikap yang sopan santun. Ia tidak pernah suka bermain-main yang sia-sia. Sebaliknya, ia lebih suka duduk mendengarkan pengajian, mendalami kitab suci Al-Quran, serta mempelajari ilmu agama dan tata cara pemerintahan dari ayahnya. Setiap hari, setelah selesai belajar membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab, ia mempelajari ilmu fikih, tauhid, akhlak, serta sejarah para nabi dan raja-raja yang adil. Ia juga belajar ilmu kesusastraan, ilmu perang, dan cara memimpin rakyat. Semua ilmu itu dipelajarinya dengan tekun, tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa kelak ia akan memikul tanggung jawab yang sangat berat, memimpin rakyat Banten agar hidup makmur, sejahtera, dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Bab 2. Menjadi pemimpin dan mendapat gelar. Ketika ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin, wafat, Pangeran Suding Sangsang menggantikan kedudukannya menjadi Sultan Banten. Ia naik tahta pada tahun 1570 Masehi, dan mengambil gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Nama Tirtayasa memiliki makna yang sangat indah dan dalam. Tirta berarti air, dan yasa berarti kesejahteraan atau kemakmuran. Artinya, kehadirannya diibaratkan bagaikan air yang memberi kehidupan, menyejahterakan dan menghidupi rakyatnya dimanapun ia berada. Setelah menjadi sultan, langkah pertamanya adalah memperteguh keimanan seluruh rakyat Banten. Ia menetapkan bahwa agama Islam adalah dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia membangun banyak masjid, membuka pesantren, mengundang para ulama dari berbagai negeri untuk datang ke Banten guna mengajarkan ilmu agama kepada rakyat. Ia sendiri pun setiap hari tetap duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan para ulama, dan tidak pernah merasa dirinya paling pandai meskipun ia seorang raja. Sultan Ageng Tirtayasa berkata kepada para pembesar dan rakyatnya, "Sesungguhnya kekuasaan ini hanyalah titipan dari Allah. Aku memimpin bukan untuk dihormati atau dipuja, melainkan untuk melayani kalian, menegakkan kebenaran, dan menjauhkan kemungkaran. Jika aku berlaku zalim, maka jangan kalian taati aku. Jika aku berlaku adil, maka bantulah aku." Bab 3. Membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten berkembang menjadi kerajaan yang sangat makmur, aman, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pelabuhan Banten menjadi tempat berkumpulnya pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dari Arab, Persia, India, Tiongkok, Eropa, dan negeri-negeri lain. Kapal-kapal berlabuh berjejer rapi, barang dagangan berlimpah ruah. Rakyat hidup berkecukupan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidur tanpa atap. Namun kemakmuran itu tidak membuat Sultan Ageng Tirtayasa menjadi lupa diri. Ia tetap hidup sederhana. Pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, rumah kediamannya pun tidak mewah. Harta kekayaan kerajaan ia gunakan untuk kepentingan rakyat, membangun jalan, membangun jembatan, membangun masjid, memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Ia sangat memperhatikan keadilan. Setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik bangsawan maupun rakyat biasa, semuanya diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun. Jika ada pejabat yang berlaku curang atau merugikan rakyat, ia akan menindaknya tanpa pandang bulu. Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai seorang ulama yang alim. Ia menulis kitab-kitab agama, mengajarkan tauhid dan akhlak kepada rakyat, bahkan sering turun sendiri ke mimbar masjid untuk berkhotbah dan menasihati umat agar takwa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi, dan hidup rukun sesama manusia.
Karena kealiman dan kesalehannya, rakyat juga memanggilnya dengan sebutan Syekh Ageng Tirtayasa. Bab 4. Mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajah. Pada masa itu, bangsa Belanda datang ke Nusantara dengan berdagang. Namun perlahan-lahan mereka mulai berbuat sewenang-wenang, memonopoli perdagangan, bertindak sewenang-wenang, dan berniat menguasai tanah Banten. Sultan Ageng Tirtayasa mengetahui niat buruk mereka. Ia berkata, "Tanah ini adalah tanah milik Allah, dan kami adalah pemiliknya. Kami mengizinkan kalian berdagang dengan jujur dan adil. Namun jika kalian berniat menguasai negeri kami dan menindas rakyat kami, maka kami tidak akan tinggal diam. Selama nyawa masih dikandung badan, kami akan membelah tanah air dan agama kami sampai titik darah penghabisan." Sultan Ageng Tirtayasa kemudian memperkuat angkatan perang dan angkatan laut Banten. Ia membangun benteng-benteng pertahanan, melatih prajurit, dan menyatukan kekuatan seluruh rakyat. Ia juga bersekutu dengan kerajaan Mataram agar saling membantu menjaga keamanan wilayah dari ancaman bangsa asing. Berkat kebijaksanaan dan ketegasan beliau, Belanda merasa segan dan takut untuk sembarangan menyerang Banten. Selama puluhan tahun, Banten tetap berdiri tegak sebagai kerajaan yang merdeka, berdaulat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan bangsa asing. Bab 5. Ujian dan pengorbanan. Namun, ujian datang kepada Sultan Ageng Tirtayasa dari arah yang tidak disangka-sangka. Putra mahkota yang kelak menggantikannya, bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji, ternyata terpengaruh oleh bujukan dan janji-janji manis Belanda. Belanda dengan licik menanamkan benih perselisihan antara ayah dan anak. Hingga akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga kerajaan Banten sendiri. Hati Sultan Ageng Tirtayasa sangatlah sedih. Ia telah mendidik putranya dengan penuh kasih sayang, mengajarinya agama, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. Namun kini putranya justru memihak kepada musuh yang hendak menjajah tanah kelahirannya. Meski demikian, Sultan Ageng Tirtayasa tidak pernah berniat melukai putranya. Ia tetap memaafkan, tetap menasehati, berharap suatu saat putranya akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena perpecahan itu, kekuatan Banten menjadi terbagi. Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa mundur dan menyingkir ke daerah Tirtayasa, tempat yang kemudian menjadi nama beliau. Di sana, meskipun sudah tidak memegang kekuasaan kerajaan secara penuh, beliau tetap beribadah, mendidik para santri, menulis kitab-kitab, dan terus berdoa kepada Allah agar negeri Banten tetap aman, rakyatnya tetap beriman, dan agar Belanda tidak berhasil menindas mereka. Beliau berkata, "Kekuasaan hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada yang memiliki. Yang abadi bukanlah tahta dan mahkota, melainkan amal saleh, keimanan, dan keridhaan Allah. Jika kehilangan tahta membuat hatiku lebih dekat kepadanya, maka itu adalah kemenangan yang sesungguhnya." Bab 6. Wafatnya Syekh Ageng Tirtayasa. Setelah melewati masa-masa ujian dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, tibalah saatnya Syekh Ageng Tirtayasa menghadap Sang Pencipta. Beliau wafat pada tahun 1692 Masehi, dalam usia yang cukup lanjut, dalam keadaan husnul khotimah, berpegang teguh kepada agama Allah dalam keadaan ridha kepadanya. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada para pengikut dan keluarganya. 1. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hayat. Cintailah tanah air dan belalah dari segala ancaman penjajah. 3. Jangan pernah bersekutu dengan bangsa asing yang berniat menindas dan menguasai negeri. 4. Hidupilah ilmu agama, amalkanlah dan ajarkanlah kepada anak cucu kelak. 5. Tetaplah bersabar, sesungguhnya kesabaran itu kunci kemenangan. Jenazah beliau dimakamkan di daerah Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hingga saat ini, makam beliau menjadi tempat ziarah dan dikenang dengan penuh hormat oleh rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia. Bab 7. Warisan dan kenangan hingga sekarang. Hingga hari ini, nama Syekh Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa, tetap harum namanya. Beliau dikenang bukan hanya sebagai seorang raja yang gagah, berani, dan cerdas, melainkan juga sebagai seorang ulama yang saleh, bapak rakyat yang adil, dan pahlawan yang rela berkorban demi agama dan tanah air. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin bukan berarti berkuasa semena-mena,
melainkan melayani dan menyejahterakan rakyat. Beliau mengajarkan bahwa kemakmuran tidak boleh membuat lupa kepada Allah. Beliau juga mengajarkan bahwa meskipun diuji dengan pengkhianatan orang terdekat, kita harus tetap bersabar, tetap berbuat baik, dan tetap berpegang kepada kebenaran. Demikianlah kisah lengkap Syekh Ageng Tirtayasa, dari kelahiran, masa muda, naik tahta, memimpin rakyat, berjuang melawan penjajah, menghadapi ujian berat, hingga wafat dalam keadaan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada beliau, dan semoga teladan beliau dapat kita ikuti hingga akhir zaman. Apakah ada bagian yang ingin diperdalam lagi atau ditambahkan penjelasannya?